nggak diinstal. Jadi seksualitas yang ngaco itu adalah itu tadi pendidikan seks. Kamu kalau ada cowok megang kamu nggak apa-apa, yang penting nanti kalau dia yang penting kamu misalnya jangan pegang bagian bawahnya. Kalau dikecup bibir nggak apa, ini kacau. Makanya saya selalu bilang bahwa dalam Islam saja, bagaimana wanita terbaik dalam Al-Quran, dan itu yang harus diwujudkan. Pertama adalah tujuan pendidikan anak perempuan adalah mewujudkan anak-anak menjadi Miss Universe. Miss Universe. Cuman Miss Universe itu sudah diambil brandnya oleh orang Barat. Pada Miss Universe itu istilah Quran. Namanya diambil gitu ya? Iya, pada Miss Universe itu istilah Quran. Esensinya. Innallaha astafaki wa toharoki wastafaki ala nisa'il alamin. Nisa'il alamin, alamin bahasa Arab. Betul. Bahasa Indonesianya alam raya. Bahasa Inggrisnya universe. Nah, siapa Miss Universe? Maryam. Nah, masalahnya adalah Miss Universe keburu dipakai sama perempuan Venezuela sebagainya. Jadi ketika anak kita ada yang Miss Universe, dia salah model. Nah, padahal kalau mau jujur bener, nak, kamu jadi Miss Universe. Nah, Miss Universe itu udah menurut Allah nih, Maryam. Nah, apa kamu tahu nggak? Maryam itu sebut wanita suci, bukan wanita perawan. Dia at-tahiroh laisat bakiroh. Wanita suci bukan perawan. Kenapa? Karena tahiroh lebih suci, tinggi daripada bakir. Kenapa? Karena ada wanita nggak perawan tapi suci. Contoh siapa? Perawan? Nggak perawan tapi suci. Perawan tapi suci. Ya seperti tadi misalnya Maryam, dia perawan. Dia perawan, betul. Tapi ada yang nggak perawan tapi suci. Dia perawan suci. Khadijah ya, Khadijah Al-Kubra, betul. Khadijah itu dinikahi Rasul dalam keadaan udah jadi janda. Berarti kan dia 2 kali nikah dan dia udah punya anak. Oh iya, betul. Berarti kan dia janda nggak perawan. Tapi gelarnya apa? At-Tahirah. Kenapa? Karena bukan masalah selaput darahnya masih nempel, tapi adabnya dia kepada lawan jenis. Lihat, ketika Khadijah jatuh cinta sama Nabi, apakah diberi kode-kode? Pura-pura jauhin pulpen, pura-pura salam miss call, sekarang chatting. Enggak kan? Atau dia ngasih pesan isyarat, nggak ada. Atau dia nembak langsung. Nih perlu saya luruskan, kalau ada yang mengatakan bahwa kalau perempuan melamar, tapi itu pun kalau dalilnya boleh menjatuhkan harga diri perempuan lewat macomblang. Khadijah lewat Nufaisah lah menyampaikan kepada Rasulullah. Dan itu terjaga betul kemuliaannya. Jadi dia nggak ngerasa kayak apa ya, genit lah, agresif. Enggak. Makanya di situ itu yang harus kita pelajari. Makanya satu, saya ingin mengatakan bahwa Khadijah lah contoh. Dia nggak perawan tapi suci. Yang suci yang perawan dan suci itu adalah yang namanya Maryam. Tapi ingin saya katakan adalah bukan perawannya yang jadi fokusnya dalam Islam, kesuciannya. Sehingga gini, karena ada kasus, maaf, misalnya ada muslimah diperkosa. Diperkosa. Kan dia nggak perawan. Tapi dia menjaga kehormatan ya. Ada muslimah di Palestina. Tapi dia menjaga kehormatan. Pas sekarang maaf nih, ada perempuan, dan ini penasihatkan kasusnya. Dia bawa kabur sama cowok 2 minggu. Singkat kata, bapak yang marah, sewa provos, dicokok lah, dibawa Bandung. Akhirnya dibawa di sebuah losmen ke Polda. Waktu itu saya ditelepon, wajib saya datang. Kalau enggak, saya tembak nih kepala si cowok bawa kabur anak saya. Itu saya buru-buru. Akhirnya nggak terjadi ya buruk. Si cowok ini disidang. Si perempuan tes virgin, tes perawanan. Begitu dia tes perawanan, dia akhirnya ibunya sujud syukur ketika hasilnya keluar. Ternyata anak saya masih perawan. Saya waktu itu cuman bilang sama dia doang, kamu tuh hebat ya. Dibawa kabur pacar kamu 2 minggu masih bisa jaga keperawanan kamu. Terus dia pedenya dia bilang, dia manggil saya om waktu itu. Iyalah om, kan aku bilang sama pacarku kalau kamu mau jangan bagian bawah, bagian atasnya aja. Jadi tadi yang penting bukan reproduksi itu. Padahal dalam Islam wanita semuanya aurat. Iya, makanya betul. Makanya lihat ketika Maryam menyatakan hamil. Dan ini hebatnya. Anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana bisa punya anak, tidak ada satu manusia nyentuh aku. Sentuh, bukan ini sentuh doang ya. Sentuhin. Jadi kebayangkan betapa dia menjaga adabnya. Nah, ini pendidikan seksualitas yang kita tanamkan ke anak perempuan kita. Makanya kalau tadi ibadah ada hardware, ibadah hijab, memakai hijab itu hardware. Softwarenya rasa malu. Rasa malu ya. Jadi al-haya.
Iya. Itu al-haya itu. Karena ada perempuan yang pakai hijab nggak punya rasa malu, malu-maluin. Bikin konten di TikTok goyang-goyang. Dia pakai hijab. Mungkin kata Nabi itu saya, "Idza lan tastahi fasna masyita" gitu. Di TikTok joget apa segala macam gitu. Makanya rasa malu itu pagar yang membuat orang nggak berbuat sesuka hati, mau perempuan nggak berbuat sesuka hati. Ini kan akun-akun gue, betul. Tapi rasa malu lah yang mencegahmu untuk melakukan itu. Nah, tapi gini Ustaz, kadang kala Ustaz, waktu sering kali namanya TK, PAUD, kan anak kecil kan suka tampil Ustaz ya, suka tampil gitu kan, panggung segala macam, nyanyi lah atau joget-joget gitu Ustaz ya. Nah, ini pengaruh nggak Ustaz dengan ibunya misalkan beli pakaian baju saat masih 5 tahun masih you can see lah gitu. Nah itu 5-6 tahun you can see gitu. Mengaruh karena Tampil dia gitu. Diapresiasi. Makanya saya bilang menginstal rasa malu yang sederhana itu caranya tahu nggak? Mempermalukan dia di saat yang tepat. Contoh. Mempermalukan itu cara menginstal rasa malu. Contoh ada anak keluar dari kamar mandi. Dia pakai celana doang, pakai celana dalam atau nggak pakai celana terus goyang-goyangin bokongnya dia. Apa yang kita lakukan? Malu, malu. Bunda nggak melihat malu. Dari situ dia tahu ini malu. Tapi kalau gitu, lucunya anak bunda, nggak ada rasa malu. Ternyata malah dia apresiasi. Makanya kenapa? Saya misalnya anak saya keluar, tiba-tiba dia nggak pakai handuk, malu, astagfirullah, Bu, Abi malu ngelihatnya. Jadi tahu rasa malu. Kenapa rasa malu itu hilang? Karena hilangnya budaya mempermalukan. Jadi ketika kita nggak pernah mempermalukan orang, maka yang muncul adalah orang nggak punya rasa malu. Anak ada muda-mudi pacaran di ini, terus kita cuek aja. Dia masih SMP, dia gandengan tangan atau apa yang harus kita lakukan? Harusnya bilang gini, astagfirullah, malu kamu usia SMP gitu. Saya punya istri itu halal saya, tapi saya itu nggak segitunya, kamu udah nikah belum Om? Malu kamu gitu. Selama ini saya ingatnya waktu saya pernah di Malaysia itu, ketika saya mau kuliah di Malaysia di University Putra Malaysia. Jadi waktu itu bersama Profesor Rumai Johari, waktu kita jalan-jalan sebuah taman, tiba-tiba waktu bareng-bareng sama mahasiswa lain, waktu itu juga ada ya Irwan sehingga saya, pada muda-mudi ciuman bibir di muka publik umum. Profesor Rumayan langsung mendekati, terus entah apa yang disampaikan, lama-lama muda-mudi ini keluar itu. Saya ingat Chinese lah dua orang ini. Terus hal yang menohok yang saya ingat dari kalimat beliau gini, bapak-bapak, ibu, tuan-tuan semua, puan-puan, kenapa hilangnya budaya malu di masyarakat? Karena hilangnya budaya mempermalukan. Jadi mempermalukan itu benar ya, bukan bullying ya. Kan orang tua membuli, misalkan dia 7 tahun. Maka di saat yang tepat. Makanya ketika dia ini adek malu, bukan di hadapan publik. Bukan dipermalukan sehingga dia jadi ini. Mempermalukan itu memberitahu ini malu. Jadi bukan mempermalukan dia buat dia malu di hadapan orang, bukan. Malu, nah ini. Iya. Jadi kita tuh nggak pernah kenal rasa malu itu. Bukan berarti dia ketika publik terus kita ini kan. Makanya saya kalau ada orang berbuat apapun saya rangkul. Kamu nggak malu? Berbisik gitu, lah gitu. Ini kamu nggak lihat orang lain puasa, kamu ngerokok aja, nggak malu? Iya Ustaz. Karena kan setiap orang juga pasti ada apa ya, sisi yang dia akan ada. Apa karena kuncinya gitu Ustaz, akan sadar ada. Gitu ya. Cuman kan kita cuek. Kita nggak pernah mengenalkan rasa malu, itu ya? Nggak ada. Kalau saya nggak bilang haram, nggak, cuma bilang malu. Iya. Kamu udah SMP. Masa yang lain, anak saya aja udah kelas 3 SD puasa, kamu nggak puasa? Iya. Kamu muslim, yaudah. Malu. Jadi saya selalu ingatkan rasa malu. Nah, tadi saat rasa malu, sekarang ada laki ada perempuan saat. Memang kan dalam Islam perempuan itu sangat berharga sehingga dikasih hijab, pokoknya dijaga lah seperti itu. Dalam parenting, dalam pola asuh, sebenarnya malu ini lebih penting tanamin ke perempuan atau ke laki-laki atau sama dua-duanya porsinya? Sama.
laki dan perempuan sama, karena kan rasa malu, cuma Allah berikan rasa malu bagi perempuan tuh berlebih, karena cara Allah ya penjagaan terhadap perempuan tuh lebih tinggi daripada laki-laki kan. Tapi yang paling penting rasa malu itu pagarnya sama, karena Nabi mengatakan fa'ilam tastahi fasna masyita. Kalau kamu nggak punya rasa malu ya kamu berbuat aja sesuka kamu kan gitu. Ini kan sindiran, maka laki-laki yang juga berbuat sesuka hati juga karena. Kalau laki-laki gimana saat contohnya? Misalkan sekarang kita lihat juga sering lihat yang paling nampak saat boncengan pacaran tapi sambil pelukan itu pelukan gimana gitu kan? Iya, diingetin misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Kadang ada laki-laki pipis sembarangan. Pipis sembarangan. Anak orang kecil tua kan di pojokan. Iya, gitu. Orang tua malah menganggap biasa aja. Padahal itu ngeliat kemaluannya dia ya. Iya, saya bilang abang malu. Makanya satu, kalau di rumah kami itu saya selalu mengajarkan ke istri anak saya, kamar mandi itu tempat kita mandi dan mengganti pakaian. Ganti pakaian. Saya nggak pernah mengizinkan anak saya keluar kamar mandi dalam keadaan pakai handuk. Kalaupun ada mau pakai kimono tutup semua rapat. Kalau saya yang laki-laki, saya udah ganti pakai celana panjang, saya ganti pakai celana di kamar mandinya. Jadi bukan berarti saya pakai kenapa? Saya bilang ini salah satu cara malu kalau di luar, malu kalau ketemu sama atau ada tamu di ruang tamu atau masyarakat rasa malu. Makanya itu yang saya perkenalkan. Jadi itu jangan sampai anak keluar aja di kamar mandi terus pakai handuk, kelihatan ininya gitu. Makanya saya bilang sama istri saya beli kimono yang benar-benar rapet. Kalau dia nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia dengan PD-nya kelihatan betisnya, kelihatan cuman ini doang, ininya kelihatan nggak. Karena laki-laki juga nggak boleh. Baik, Sat. Kita lihat pada kasus ya, andai kata terjadi, Sat, dan kita pengen tahu Islam apa sih solusinya bagi mereka yang tertanda kutip terlanjur. Dia sudah remaja, udah punya hubungan gitu ya, atau bahkan berpacaran atau bahkan MBA segala macam. Kira-kira solusinya bagaimana supaya mereka jangan terlampau jauh lah, pernah buat salah. Terus dalam Islam bagaimana pola asuh orang tua, pendekatan yang saya dia sampaikan seperti apa? Iya, pertama kan kenali akar masalahnya apa. Misalnya sebagian besar kenapa anak muda atau laki-laki pacaran dengan perempuan lawan jenis kan dua. Laki-laki karena kebutuhan birahi. Jadi bohong kalau laki-laki itu dia mencintai nggak ada. Sementara perempuan lebih banyak karena perhatian dan kasih sayang yang kurang. Nah, pagarnya adalah di sini. Pagarnya pendidikan laki-laki adalah latihan kontrol diri. Perempuan adalah memberikan kebutuhan dasar kasih sayang. Kalau dua hal ini kita penuhi, terjaga anak kita. Misalnya gini, anak perempuan misalnya pastikan dekat sama ayahnya. Karena pagar dia saat di luar tuh ayahnya. Ayah itu perempuan ayahnya. Iya. Sehingga dia tidak mudah sembarangan jatuh cinta sama cowok. Sembarang laki-laki. Karena the groomer yang sekarang banyak di sosmed itu yang mengincar akun-akun sosmed anak gadis. Mereka itu pakai teknik yang sangat relate dengan kebutuhan anak perempuan. Maka ada teknik mulai engaging, love bombing, itu ada. Saya pelajari teknik-teknik itu dan kasarnya gini, kalau saya bukan jadi ustadz, saya paling gampang jadi predator gitu. Karena basic knowledge-nya saya tahu. Dan saya bahkan tanpa saya mempraktekkan itu, WA, email yang masuk pun banyak. Dulu bahkan ada yang minta dijadiin istri kesekian-sekian gitu, atau minta doa macam-macam lah. Mungkin minta diperhatiin lah gitu ya. Minta diperhatiin gitu ya. Artinya saya tahu, oh ini orang-orang yang butuh kasih sayang. Ini ada cerita menarik. Jadi suatu saat saya sama Ustadz Bakhtiar Nasir ya. Jadi waktu itu Ustadz Bakhtiar Nasir ketika tahu tentang ide keayahan ini, terus dia mengusung lah, memperkenalkan diri jadi Abi Bakhtiar bagi para santri. Sampai suatu hari beliau itu habis jadi juri program TV di Hafiz Indonesia di RCTI. Beliau ke pesantren-pesantren kan. Beliau selalu meminta, Abi ingin kalian bla bla bla. Jadi gaya beliau yang simpatik, karismatik, itu membuat para santri-santri perempuan itu banyak yang ngefans kan. Akhirnya bilang, Abi minta nomornya bisa nggak gitu. Beliau kasih kan, kasih. Ketika beliau kasih, akhirnya anak perempuannya banyak yang WA. Dia bilang, Abi lagi ngapain? Kan biasa gitu ya, Abi ngapain. Nah, beliau kan tokoh penting, nggak mungkin juga bahas satu-satu. Tapi ada yang ngambek, Abi mah kemarin akrab bilang nggak bersombong gitu kan. Tuh akhirnya saya dipanggil gitu.
gini dipanggil gini, Ustaz Bendi sebentar deh masuk ruangan saya gitu. Deh ada apa Ustaz? Saya tuh ingin praktekkan ilmu antum, membuat saya menjadi ayah bagi mereka gitu. Tapi kok jadinya begini mereka sebagai saya bilang gini aja, Ustadz mau nggak mau memang peran itu harus kita ambil. Karena kalau peran menjadi ayah palsu itu diambil oleh anak band, para predator, betapa hancurnya anak-anak kita. Ya mau nggak mau memang ini adalah sebuah bukti bahwa memang sebagian besar anak-anak pesantren ini memang mereka fatherless bapaknya, sehingga begitu ada figur yang menjadi figur ayah langsung mereka begitu bahagia. Nah mudah-mudahan kita menjaga niat kita, lurus kita, tinggal kita arahkan. Misalnya kan Ustadz bisa bilang aja, Masya Allah maafin Abi sibuk ya, pakai voice note, kalian bisa nggak ikutin nih Abi lagi baca surah apa, hafalin ya gitu. Ini termotivasi tuh misalnya. Akhirnya UBN melakukan itu. Jadi misalnya dia baca surat apa, Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, coba lanjutkan gitu. Jadi akhirnya anak-anak itu terdapat stimulan, walaupun setelah kasus apa beliau kan ganti handphone tuh. Setelah itu nomornya nggak ini lagi sekarang kan, karena beliau ada kasus yang waktu itulah. Nah kesimpulannya saya bilang gitu, memang mau nggak mau peran itu diambil, tapi yang paling penting adalah ayah kandung atau mahram dari si anak perempuan itu wajib memenuhi bahwa setiap anak perempuan itu punya tangki cinta. Tangki, kalau tangkinya nggak diisi, maaf itu ya, dia cari SPBU palsu. SPBU-nya itulah harusnya bapak ibunya, bapaknya khususnya, sehingga dia nggak mudah jatuh cinta kepada sembarangan cowok. Dia tahu bahwa pilihannya kan cuma dua, jika dia jatuh cinta lelaki seperti bapaknya, atau pilihan bapaknya, selesai. Seperti Fatimah, coba Fatimah dilamar Abu Bakar, sahabat yang mulia, kaya pula, ditolak sama Nabi. Karena Nabi tahu bukan pilihan Fatimah. Umar sama lelaki sahabat nomor 2, kaya pula, ditolak. Begitu Ali soleh tapi miskin. Tuh, bahkan sampai mesti ngadon-ngadon itu. Iya, soleh tapi miskin, tapi kenapa kok diterima? Jawaban sederhana, karena Ali ini paling mirip baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil kan gantiin posisi. Iya, sehingga Fatimah itu seloleng mengatakan gini, ini Ali ini bapak gue banget ya, gitu. Makanya sebagian besar anak perempuan itu nggak dekat sama bapaknya, cenderung salah jodoh, salah memilih jodoh gitu. Bukan jodoh nggak pernah salah, tapi salah dan memilih ikhtiarnya gitu. Jadi istilah bapak adalah cinta pertama anak perempuan itu betul. Nah, itu harus diwujudkan. Betul, makanya kalau dia bilang Ustadz anak saya pacaran, gimana cara biar nggak pacaran? Ya jawabannya sudah pacari anak bapak. Pacari itu masuk gini, jalan berdua, ucapkan kata cinta, bangun bonding, terus ajak makan berdua, bilang papa tuh cemburu nak, papa tuh ingin, walaupun papa sibuk, tapi papa tuh belum siap menerima ada laki-laki lain, kecuali dia mendatangi papa. Maafin papa ya sih Bu ya. Mau tahu semua yang papa lakukan ini, cinta papa nggak akan pernah berkurang buat kamu. Kata-kata itu kamu bidadarinya papa. Kata kamu indah dan papa takut. Harus melo kalau perempuan satu ya. Iya. Harus dengan hati lah. Betul. Maka anak perempuan yang mendapatkan penjagaan dari bapaknya, bukan dengan penjagaan saya bapak kirimin 2 penjaga khusus bodyguard buat kamu, bukan begitu. Tapi kata-kata cinta, kata-kata perhatian, dia lebih terjaga dari pergaulan bebas. Betul. Nah ini saat yang terakhir, saat mungkin saat tadi kan Ustadz sampaikan luar biasa tadi, ilmu yang penting banget nih buat para ayah nih saat ya. Terakhir kita hidup sekarang di era 5,0 saat ya, makin banyak teknologi segala macam termasuk media sosial. Nah bagaimana kita setelah bangun bonding dengan anak, kita berusaha untuk menjaga dia, tapi serbuan media sosial di tangan mereka, media sosial yang berbau pornografi, yang berbau seks gitu ya, atau macam-macam lah. Kira-kira bagaimana cara kita untuk kembali memfilter itu? Cukupkah dengan tadi kita bikin rasa malu, kemudian tadi itu seperti apa? Yang pertama adalah jadikan orang tua sebagai marojiul ula, sebagai rujukan pertama. Apa tuh rujukan pertama? Bahwa bentuk salah satu hal yang kita pahami dari pendidikan Nabi itu kan bukan mensterilkan. Bukan mensterilkan. Bukan. Tapi mengimunkan. Oh, imun ya, bukan steril ya. Bukan. Buktinya apa? Nabi nggak pernah mengatakan sahabat termasuk Islam nggak boleh bergaul sama Abu Jahal. Nggak boleh bergaul sama yang lain. Ayo, kalian bukan eksklusif. Bukan eksklusif. Ya.
Dan efeknya adalah para sahabat punya banyak pengalaman. Tapi menarik, para sahabat tuh kalau ada sebuah hal-hal yang membingungkan selalu nanya sama Nabi. Maka di antara ayat-ayat Quran tuh ada dimulai dengan yas'alunaka. Iya, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu tentang. Kan ada 15 ayat itu. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka punya experience. Oke. Ada fenomena nih. Ada fenomena experience bertanya sama Nabi. Nah, hari ini kita itu mensterilkan anak. Akhirnya anak-anak kita nggak pernah nanya. Karena mereka nggak pernah tahu. Tapi begitu nggak ada kita, mereka diam-diam. Makanya pendidikan yang benar itu adalah membuat anak itu tidak lepas dari realitas. Tapi kalau ada sesuatu yang dia anggap aneh, dia nanya. Referensinya. Abi, kata teman aku katanya kalau perempuan yang keren itu yang bisa goyang-goyang. Kata siapa? Iya, itu dia followernya di TikToknya udah 1000 Bi. Gitu. Baru situ. Iya. Perempuan yang berharga itu menjaga kehormatannya. Justru ketika menjaga kehormatanmu, kamu tidak sembarang laki-laki menaruhmu, kamu mulia di sisi Allah. Akhirnya dia bisa berkata sama temannya, kata abiku. Nah, satu yang hilang dari anak-anak zaman now adalah kata abiku, kata papaku, kata ayahku, kata babe. Ingat, anak-anak kita tidak menjadi sosok yang ketika berinteraksi sama temannya, dia harus menjadi sosok seorang dai yang kalau teman ngomong qala Allah qala Rasulullah, enggak gitu. Yang bisa dia pakai biasanya kata bapak gue. Padahal kata bapak ini bisa jadi adalah kalimat Quran. Tapi dia kalimatkan kata bapak gue gitu. Nah, hari ini anak-anak kita tidak pernah mengucapkan kalimat kata bapaknya. Itu disangkanya anak mami lo gitu. Iya, kata bukan. bapak lo mulu gitu. Iya, justru ketika dia bilang kata bapak gue menunjukkan bapaknya begitu penting dalam hidupnya. Begitu bangganya dia. Anak-anak yang justru tidak menyebut kata bapaknya sebenarnya menunjukkan dia punya gap sama bapaknya. Justru di antara bukti bahwa anak itu adalah anak yang bahagia dan dia dalam keluarganya, dia tidak sungkan menyebut tapi kata bapak gua. Gitu. Kalau kata bapak gua itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang kuat dengan bapaknya. Gitu. Nah, hari ini penjagaan terbaik itu adalah di bapak. Sehingga kalau ada hal-hal yang pertama, kalau yang antum tanyakan tadi, pertama adalah menjadikan bapak sebagai referensi pertama. Sehingga ketika dia ada misalnya hal-hal yang aneh, misalnya sering tuh anak saya tuh bertanya sesuatu yang bikin saya harus berpikir gitu. Bi, itu aku baca dialog Kristen dan Islam tuh. Kata ada pertanyaan begini-begini. Ngeri juga tuh nanya kayak gitu ya. Tapi kan mending dia nanya sama kita. Iya, bukan ke Google kan. Iya, daripada naik ke Google. Dan saya biasanya kalau saya belum paham banget ininya, saya bilang boleh nggak Abi jawab setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Satu hal yang perlu saya sampaikan pada orang tua, jangan pernah mengatakan satu kata yang membuat anak itu benci sama kita. Contohnya saat nanti. Oh nanti, tapi nggak jelas kapan. Nggak jelas. Nanti itu satuan waktu menurut anak paling lama. Setelah detik, menit, hari, bulan, tahun, abad, nanti. Nanti itu beneran. Jadi kalau anak orang tuh udah ngomong nanti, alah nggak bakal dijawab. Makanya bikin yang konkret. 1 jam lagi boleh nggak? Besok pagi jam 7. Nah, bisa jadi karena kita memang lagi sibuk banget. Atau jangan pernah ngatakan gini, kamu kan bisa googling. Wah, itu sudah membuat anak besok-besok nggak pernah mau nanya. Delegasikan aja ke Google gitu. Iya, kan kita nggak tahu, Google itu kan pasar bebas. Iya. Di dalamnya ada sampah, ada juga, dan dia nggak bisa memilah sampah mana enggak. Berarti orang tua mesti standby terus 24 jam ya, nggak boleh mati tuh baterainya itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau kalau ayah nggak bisa, makanya tadi konsepnya dijelasin besok pagi ya. Besok pagi anak, kalau dia bilang yang penting anak dikasih tahu waktunya kapan. Nah, ketika anak bertanya itu, misalnya saya nggak yakin nih jawaban saya karena bukan bidang saya buru-buru googling. Saya tahu nih situs yang terpercaya, ini jawaban ulama, ini jawaban lagi nih. Kalau anak kita kan nggak tahu, ini ulama mana yang menjadi rujukan, atau ulama Syiah, atau liberal kan dia nggak tahu. Yang penting jawabannya itu. Kalau kita kan udah bisa bedain, oh ini enggak nih, ini yang masuk filter. Nah, barulah kita bilang, Abi sudah dapat jawabannya. Nah, jadi kenapa itu orang tua harus menjadikan anak sebagai rujukan itu. Ya, jadi ketika anak-anak sekarang dengan konsep kayak gitu, dia harus punya
kemampuan. Yang kedua, kenapa anak-anak sekarang tuh masuk dalam pusaran pergaulan yang bebas itu? Karena anak zaman now nggak punya satu roadmap, yang kedua rundown. Roadmap itu peta visi hidupnya apa? Satu hal yang paling waspada itu kalau anak mengatakan gini, nak udah gede jadi apa? Ya nggak tahu, mengalir bagai air. Saya bilang kalau ngalir bagai air, repotnya kalau ngalir ke sungai sih nggak masalah. Ya repot ngalir ke septic tank. Makanya anak-anak kita harus dikasih tahu, kamu kelak, kamu kan punya potensi di hafalan. Baca Quran kamu bagus. Abi itu ngelihat kayaknya kamu tuh Masya Allah, kalau kamu jadi ulama, hafiz Quran, jadi imam masjid itu luar biasa. Atau kamu membangun pondok pesantren dan sebagainya. Jadi itu. Atau misalnya kamu tuh kemampuan matematikanya tinggi loh. Abi kebayang tuh kamu jadi ahli matematik. Jadi dia itu mengenali itu. Jadi dia punya visioner. Yang kedua, kalau dia punya visioner, dia punya roadmap, maka dia baru punya daily rundown. Karena dia tahu mau mencapai itu, dia tahu aktivitasnya. Harinya apa? Nah, anak-anak zaman now itu musuhnya satu, waktu luang. Jadi hal yang nggak bisa dijawab mereka itu pertanyaan Quran surat Al-Asr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap dia memperhatikan besok kamu mau ngapain. Jadi ketika dia nggak bisa jawab besok mau ngapain, kemungkinannya 5. Saya makanya selalu khawatir kalau anak saya tanya, Bang, besok agenda apa? Tahu, aku kan libur. Anak-anak yang nggak tahu besok mau ngapain, kemungkinan 1 tidur lagi. 2 main nonton TV atau YouTube. 3 main game atau gadget. 4 makan yang banyak. 5 ngisengin orang. Nah, 5 hal inilah peluang syahwatnya itu dimainkan. Makanya pacaran itu karena iseng, waktu kosong, malam minggu kan, besok libur, dia mau ngapain. Makanya anak yang punya visi dan rundown, dia nggak berpikirnya, dia telah terisi agendanya. Barang siapa anak kita nggak punya agenda hidup, dia ikut agenda orang lain. Lu temennya lagi, lu hari ini ada agenda, gue tahu, gue bete banget nih, gabut nggak ada agenda, ikut gue yuk, gue mau jemput cewek gue. Kali aja di situ dia ada temannya cewek juga tuh. Karena nggak ada agenda. Terus minum miras, narkoba, segala macam situ. Kecuali dia bilang, lu agenda mah, gue ada agenda nih, kebetulan gue mau ini. Makanya saya selalu mastiin anak saya punya agenda. Iya. Kalau nggak ada agenda, waduh bahaya. Saya bilang, Bang, gimana caranya kamu ada agenda? Ya udah, aku baca buku sebagian, nanti aku main futsal, nggak apa-apa, penting ada agenda. Kalau nggak ada, big problem. Big problem. Muskilah kabira. Iya, masalah besar anak zaman now, waktu luang, masya Allah. Nah, luar biasa. Itulah bincang-bincang kita dengan Ustadz Bedri Syarrohman. Sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Bagaimana peran orang tua, ayah khususnya bagi seorang anak perempuan dan ibu, juga peran imunitas ya Ustadz ya, imunitas, juga kemudian peran-peran yang tadi sampaikan, ada roadmap, ada rundown, dan juga rasa malu, lalu juga ada rujukan. Nah, semoga dengan kajian kita ini Ustadz bisa membuka, mencerahkan bagi para orang tua sehingga Indonesia bisa beranjak tidak lagi menjadi negeri fatherless ya Ustadz ya. Tapi negeri yang insya Allah punya generasi emas, karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Baik, terima kasih pada Ustadz Bedri, syukur Ustadz atas ilmu yang luar biasa, dan terima kasih pada Sobat Sembilan ID atas tontonannya, dan kita akan ketemu lagi nanti pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.